Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak semuanya. Ya, kembali lagi bersama Miss di kelas 2, tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran ke-6. Ya kakak-kakak, apa kabar semuanya? Semoga kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat. Nah, jadi Benny pergi ke Banjarmasin kakak-kakak. Benny mengunjungi pamannya ya. Pamannya berada di Banjarmasin. Nah, paman mengajak Benny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Nah, jadi ini adalah gambar ya dari Tugu Katulistiwa yang berada di Banjarmasin. Nah, kita lihat yuk foto yang aslinya. Tring. Oke. Nah, jadi ini adalah tugunya ya, Tugu Katulistiwa yang berada di Banjarmasin. Ya, kakak-kakak ada yang udah pernah ke sana belum? Nah, semoga yang belum pernah ke sana ya, semoga yang belum pernah ke sana kita bisa ke sana bersama ya. Oke. Nah, jadi tadi itu Benny diajak oleh pamannya untuk bakti sosial nih kakak-kakak. Bisa kita lihat ya, bisa kita perhatikan gambar di yang ada di layar kalian. Di sini ada para warga sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya. Nah, di Tugu ada orang yang mengecat. Ya, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Oke, jadi Benny bertugas untuk mencabut rumput. Nah, Benny bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Jadi para warga sedang melakukan kerja bakti ya untuk membersihkan lingkungannya. Ada yang memungut sampah, ada juga yang memotong rumput, ada yang mencabut rumput ya, seperti tugasnya Benny. Dan ada beberapa orang lainnya yang sedang menyapu, mengecat tembok ya. Nah, oke. Jadi kegiatan yang sudah kita lihat tadi adalah bakti sosial ya, atau kerja bakti. Nah, bakti sosial merupakan sikap yang baik kakak-kakak. Nah, sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, di sini kita perhatikan ada burung Garuda dan ada Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, yang Pancasila yang pertama atau sila pertama itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi sila pertama itu lambangnya bintang ya. Sila kedua itu rantai. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia, dan dilambangkan ya, atau simbolnya itu adalah pohon beringin. Nah, selanjutnya sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, disimbolkan atau dilambangkan dengan kepala benteng ya. Nah, selanjutnya, ini dia sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila kita ya, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Oke, jadi kegiatan bakti sosial ini merupakan contoh sikap yang baik Kak, karena sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, perhatikan gambar berikut ini, lalu kita akan memberikan centang ya pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima dari sila kelima Pancasila. Nah, perhatikan di situ ada gambar pertama. Di situ ada kakak yang sedang memberikan bantuan gempa Aceh. Nah, itu termasuk ke dalam sila kelima bukan? Ya, jadi itu termasuk ke dalam sila kelima Pancasila ya kakak. Karena memberikan bantuan kepada korban bencana alam itu termasuk sila kelima Pancasila kita. Nah, yang kedua, tidak mau membantu
Apakah itu termasuk ke dalam contoh sila kelima Pancasila? Tidak ya kakak-kakak. Jadi tidak mau membantu, tidak mau menghargai itu tidak termasuk ke dalam contoh dari sila kelima Pancasila. Nah, perhatikan yang ketiga, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Itu termasuk contoh sila kelima kita bukan? Ya, itu termasuk ke dalam contoh sila kelima Pancasila ya. Nah, kita lihat di gambar yang keempat ada kerja bakti atau bakti sosial tadi. Ya, tentu saja itu termasuk ke dalam contoh sila kelima Pancasila kita. Nah, kita lihat nomor 5 ada menabung ya, menyisihkan uang ya untuk bersedekah gitu. Jadi itu adalah contoh sila kelima Pancasila kita. Nah, yang keenam ini adalah termasuk contoh sila kelima Pancasila bukan? Nah, bukan ya kakak-kakak. Sepertinya itu menari lebih cocoknya untuk persatuan Indonesia atau sila ketiga Pancasila kita. Oke. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila kelima Pancasila, terutama ketika kalian di rumah ya. Nah, coba teman-teman ya, lihat nih, perhatikan percakapan berikut ini. Teman-teman, coba ingat kembali pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima Pancasila. Oke, sudah ingat? Coba ceritakan ya. Ceritakan kepada Miss agar kamu dapat berbagi pengalaman sesuai sila kelima Pancasila. Nah, oke. Jadi, Beni terpisah dari pamannya, Kak. Beni menemui panitia. Beni meminta tolong kepada panitia bakti sosial untuk mengumumkannya bahwa Beni mencari pamannya ya, karena tadi Beni terpisah dengan pamannya. Nah, jadi setelah melapor, Beni menunggu paman di tenda panitia. Nah, anak-anak semuanya perhatikan di depan kelas praktik tentang membuat kata tolong yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gunakanlah bahasa yang sopan ya kakak-kakak, sopan dan baik, oke? Nah, di sini ada contoh pertama dari Miss. Oke. Nah, kita akan membantu Beni ya membuat kalimat minta tolong. Nah, ini contoh pertama dari Miss ya. Permisi Pak, saya terpisah dengan orang tua saya. Saya minta tolong bantuannya untuk menemukan orang tua saya. Nah, itu adalah contoh ya, contoh dari permintaan tolong. Nah, sebenarnya kita harus mengenalkan diri dulu ya. Permisi Pak, nama saya Lani. Saya terpisah dengan orang tua saya. Saya meminta tolong bantuannya untuk menemukan orang tua saya, Pak. Nah, seperti itu ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kakak-kakak silakan coba ya, silakan membuat kata minta tolong ya di rumah masing-masing. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4 kata minta tolongnya ya. Oke, jadi selanjutnya Beni menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Wah, kira-kira langkahnya berapa ya? Oke. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa adalah 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia adalah 3000 cm. Berapa meterkah ya jarak yang ditempuh Beni dari rumah paman ke tenda panitia? Nah, bagaimana jika kita mengerjakan soal cerita berikut ini? Nah, jangan lupa cara menjawabnya adalah menuliskan diketahui ya. Kita tulis dulu diketahui ya. Perhatikan lagi soal ceritanya. Diketahui jarak pertama ya, yaitu dari rumah ke tugu ya, itu 240 meter. Ingat, 240 meter. Perhatikan baik-baik. Nah, jarak yang kedua dari tugu ke tenda itu berapa jaraknya? 3000 cm. Lalu yang ditanya apa? Tulis nih, ditanya
jarak yang ditempuh Beni dalam satuan meter. Ya. Nah, dijawabnya seperti ini kakak-kakak. Nah, jarak kedua dulu kita hitung ya, karena di sini jarak kedua itu masih sentimeter satuannya, maka kita akan merubah menjadi meter terlebih dahulu ya. Berarti 3000 dibagi 100. Kenapa 100? Karena dari sentimeter ke meter itu naik tangganya 2 kali. Ya, karena naik berarti dibagi. Nah, naiknya 2 tangga berarti dibagi 100. Jadi 3000 dibagi 100 berapa meter? Kita coret dulu nolnya, 1 kita coret. Nah, nolnya 1 lagi kita coret. Wah, ada nol lagi nggak? Ada ya kakak-kakak, tapi itu tidak bisa kita coret karena tidak ada yang sama. Jadi 30 dibagi 1 berapa jawabannya? Ya, 30 meter. Jadi jarak keduanya itu adalah 30 meter. Lalu, nah jarak yang ditempuh Beni ya adalah jarak pertama tadi dari rumah ke tugu ditambah jarak kedua dari tugu ke tenda ya kakak-kakak. Nah, kita masukin jarak pertama 240 meter ditambah 30 meter. Kenapa 30 meter? Karena satuannya sudah diganti ya. Jadi 240 meter ditambah 30 meter ya, hasilnya adalah 270 meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 270 meter dari rumah paman ke tenda panitia. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Miss ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.